Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di awal pekan ini dan kami berharap pendengar kami menjumpai Anda dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Kami berharap ya Anda pun dalam kondisi yang baik dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda kaum muslimin yang menjalankan puasa hari ke-17 hari ini. Dan mendengar kita bersama dalam acara acara Halo RRI, dan pastinya pendengar kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI ini untuk menyuarakan ya aspirasi Anda ataupun juga masukan-masukan kritik Anda dan juga ya harapan-harapan Anda kepada semua pihak ya, kepada stakeholder terkait khususnya di pelayanan publik, baik itu di Kabupaten ND maupun juga kabupaten-kabupaten lainnya di Flores Lembata. Saat ini Anda bersama saya Lady Badin, presenter Anda dan juga pengarah acara Rofi Nusula serta operator studio Budi Buku. Kami berharap 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami bisa mencoba ya berinteraksi dengan Anda dan juga memberikan atau menjembatani keluhan Anda, aspirasi Anda dengan stakeholder terkait yang tentu saja ya membawa solusi ataupun perubahan di sekitar Anda. Dan kami akan nantikan Anda di 0821 4451 1957 maupun juga di line WA kami. Anda boleh bergabung di voice note di line WA ataupun telepon di 0821 3878 8786. Kami harapkan partisipasi Anda. Anda boleh mengungkapkan apa saja ya yang mungkin Anda rasa perlu segera diatasi. Kami nantikan di Halo RRI pagi hari ini. Ay, 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 ay. Alright, this is a reggae disco time with a gangster rasta. Original Indonesia reggae sound. We're calling to you all king and queen to get ready to move your feet and shake your body movement. That's right, man. Are you feeling? Disco, naikkan tempo, sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ pandang mikrofon. Feel this rhythm, what you waiting for? Reggae disco, naikkan tempo, sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ pandang mikrofon. Feel this rhythm, what you waiting for? Semua tangannya ke atas. This is Gangsta Rasta in the house. Ini kami datang sambut dengan senyuman. Playing reggae music one more time. Woyo, bersiap untuk lepas landas. Ini musik yang tak kenal batas. Semua ikut rasakan, mari kita rayakan. Reggae music hitting one more time. Reggae disco, naikkan tempo. Sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ pandang mikrofon. Feel this rhythm, what you waiting for? Reggae disco, naikkan tempo. Sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ pandang mikrofon. Feel this rhythm, what you waiting for? Semua tangannya ke atas. This is Gangsta Rasta in the house. Ini kami datang sambut dengan senyuman. Playing reggae music one more time. Woyo, kami menyapa teman-teman semua, mengajak berpesta sampai pagi tiba. Dalam satu cinta Indo Jamaika, putarkan lagi musiknya. Selera. Kami menyapa teman-teman semua, mengajak berpesta sampai pagi tiba. Dalam satu cinta Indo Jamaika, putarkan lagi musiknya. Reggae disco, naikkan tempo. Sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ on the microphone. Feel this rhythm, what you waiting for? Reggae disco, naikkan tempo. Sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ on the microphone. Feel this rhythm, what you waiting for? Yeah, reggae disco time, reggae disco time, reggae disco time, reggae disco time.
musik yang tak kenal batas. Semua ikut rasakan, mari kita rayakan. Reggae music hitting one more time. Reggae disco, naikkan tempo. Sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ on the microphone. Feel this rhythm, what you waiting for? Reggae disco, naikkan tempo. Sound system serba stereo. Panaskan dance floor, DJ on the microphone. Feel this rhythm, what you waiting for? Kami menyapa teman-teman semua, mengajak berpesta sampai pagi tiba. Salam satu cinta, Indo Jamaika, putarkan lagu musiknya. Kami menyapa teman-teman semua, mengajak berpesta sampai pagi tiba. Salam satu cinta, Indo Jamaika, putar terus musiknya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga. Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT. Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya? 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT. Tenang aja Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya. Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT. Iya sama-sama Pak Aga. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CCTV terbaik adalah Iya, kita masih bersama dalam program Halo RRI dan Anda bisa memberikan aduan ataupun juga keluhan-keluhan Anda ya terkait pelayanan publik, baik itu di Kabupaten Ende maupun juga kabupaten-kabupaten sekitar di seluruh wilayah Flores dan Lembata. Anda boleh bergabung bersama kami Pro 1 RRI ND pagi hari ini di line telepon 0821 4451 1957 maupun juga di line WA di 0821 3878 8786. Kemudian pendengar ya, Anda pun tentu saja akan kami hubungkan dengan stakeholder terkait untuk menanggapi keluhan Anda dan juga mungkin untuk menindaklanjuti ya apa yang Anda butuhkan di sekitar Anda terkait aduan yang Anda berikan terkait pelayanan publik. Kami masih menunggu Anda hingga menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan kami juga mendapat satu WA yang masuk dari Siska yang katanya tolong pemerintah Kabupaten Ende memperhatikan ya irigasi dan juga wilayah kami yang sering terendam banjir khususnya di Kecamatan Kota Baru. Kemarin beberapa hari lalu, 2 hari lalu banjir telah merendam sawah khususnya di dusun kami di dusun Sokolago, Desa Tau Timur, Kecamatan Kota Baru, dan ini mengakibatkan kami sebagai petani nantinya gagal panen ya karena sawah kami telah terendam banjir. Mohon perhatiannya. Oke, terima kasih Ibu Siska untuk untuk WA-nya pada kami pagi hari ini dan kami juga mengundang Anda yang lainnya ingin bersuara boleh bergabung ya bersama kami di line WA di 0821 3878 8786 maupun juga di line telepon Pro 1 di 0821 4451 1957. Dan pastinya ya kami akan mencoba menghubungkan Anda dengan narasumber-narasumber terkait kami pagi hari ini. Dan pendengar ya, selamat pagi juga untuk semua Anda yang ada di seputaran Udayana ya. Selamat pagi juga untuk Ibu Ervin, apa kabar pagi hari ini? Dan kami coba menerima satu penelpon ya. Halo, selamat pagi. Oke, sayang sekali ya terputus dan bisa dicoba kembali ya di 0821
44511957 line telepon kami, maupun juga di 0821 3878 8786. Anda boleh bergabung dan berinteraksi bersama kami pagi hari ini ya pendengar, dan Anda pun bisa kami hubungkan ya dengan narasumber-narasumber terkait kami. Dan ya, kami masih menanti Anda yang ingin bergabung pada pagi hari ini. Oke, dan pendengar ya, tadi Ibu Siska dari Kecamatan Kota Baru ya telah mengeluh, dan kita akan mencoba menghubungi salah satu anggota DPR dari perwakilan Dapil 3 ya. Nanti kami akan mencoba menghubungi Bapak Vincent Sanghu sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dan mendengar, saat ini kami telah terhubung bersama salah seorang anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten ND, khususnya yang berada di Dapil 3 ya. Dan selamat pagi Pak Vincent. Ya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Amin, kabar baik. Oke, ini semangat sekali Pak Vincent. Kami tadi menerima satu WA yang masuk dari Ibu Siska di Kecamatan Kota Baru yang menginformasikan bahwa persawahan di Kota Baru ya ini terendam banjir pada 2 hari lalu, dan ini menyebabkan petani terancam gagal panen nih. Mungkin kita ingin tahu nih sebagai seorang anggota DPRD bagaimana nih perhatian maupun juga apa ya dari keluhan yang disampaikan oleh Ibu Siska pada pagi hari ini nih terkait di wilayah Kota Baru yang terendam banjir dan juga infrastruktur yang lumayan rusak ya di wilayah sana, dan irigasinya yang juga tidak memadai sehingga banjir ini merendam persawahan di Kota Baru dan sekitarnya. Iya, baik. Memang kawasan utara Kabupaten ND itu sedikit unik. Karena pada saat musim penghujan tiba itu kelebihan air dan kemudian menyebabkan bencana di mana-mana. Iya. Tapi kemudian di musim panas kekeringan melanda, lalu terjadi juga bencana kekeringan. Nah, untuk itu tentu sebagai wakil rakyat saya meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan desain perencanaan pembangunan itu yang perspektif bagaimana penyelamatan sumber-sumber penghidupan rakyat. Atau perencanaan pembangunan perlu mengarus utamakan terhadap isu pengurangan risiko bencana, terutama bencana banjir ini. Nah, memang dari geografis wilayahnya, topografis wilayahnya sangat rentan terhadap bencana banjir. Iya. Nah, sementara sumber penghidupan rakyat di kawasan utara, terutama di Kecamatan Kota Baru dan lebih khusus di Desa Tou Timur dan Desa Kota Baru, sumber penghidupannya itu adalah sokongan dari persawahan rakyat. Terhadap kondisi fakta hari ini terendam banjir terhadap persawahan warga di Desa Tou Timur, ini perlu mendapat perhatian serius
pertama tentu kepada pemerintah untuk memikirkan agar problem ini harus berhenti tahun ini. Tidak boleh terulangi lagi di tahun-tahun yang akan datang, maka intervensinya adalah melalui bentuk perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan pengamanan terhadap persawahan warga. Itu pertama. Iya. Yang kedua, terhadap kondisi yang sedang terjadi ini, maka perlu diketuk hati dari pengambil kebijakan, yaitu pemerintah daerahnya. Nah, karena itu perlu ada respon dalam bentuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah, terutama misalnya dari Dinas Pertanian. Sehingga ini menunjukkan bahwa pemerintah sungguh hadir, negara sungguh hadir di setiap problem rakyat. Tidak bisa kita mengelak karena ini persoalan alam dan persoalan hujan, lalu kemudian ini negara tidak bisa menunjukkan tanggung jawabnya. Tidak. Ini ada sangat hubungan erat dengan tanggung jawab negara ketika rakyatnya didera oleh peristiwa bencana seperti itu. Begitu tanggapan saya. Oke, baiklah Pak Vincent, kita juga tahu bahwa selain irigasi yang rusak ya, sehingga persawahan ini terendam banjir di Kecamatan Kota Baru, juga kecamatan-kecamatan di arah utara Kabupaten Ende ini juga masih terkendala dengan infrastruktur jalan yang cukup miris ya, rusak yang cukup membuat prihatin ya. Ini masyarakat juga mengeluhkan bahwa mereka ketika akan ke kota ataupun juga dari kota menuju ke sana, padahal mereka punya beberapa potensi yang luar biasa di sana, baik itu dari pertanian hingga sampai dengan objek wisata yang luar biasa ya di jalur utara ini cukup terkendala dengan akses jalan nih. Mungkin ada tanggapan dari DPR untuk mendukung pemerintah, mendorong pemerintah agar mempercepat ya pemulihan ataupun juga perbaikan infrastruktur jalan di sana. Iya, terkait dengan infrastruktur jalan, ini menjadi titik sentral dalam pembangunan untuk kawasan terisolir seperti daerah utara. Kita bila menilik pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ende, misalnya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, kemudian dokumen RT RW, rencana tata ruang kota dan wilayah, maka kita temukan bahwa sektor pembangunan ke depan misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, kehutanan, ekonomi, pariwisata itu ada di utara. Namun kemudian dokumen indah di perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Ende itu kurang ditunjangi dengan praktek atau implementasinya. Nah, hari ini tentu kita melihat tentang infrastruktur jalan. Tidak saja hanya terjadi di Desa Tou, Kecamatan Kota Baru yang jalannya putus total. Iya. Yang kemudian 1-2 hari belakangan ini gotong royong masyarakat setempat yang dikoordinator sendiri oleh Pak Camat dan Kapospol Kota Baru, Kapolsek Maurole, lalu kemudian didukung oleh aparatur pemerintah desa secamatan Kota Baru. Tetapi juga ada titik permasalahan jalan lainnya yang kita temukan di sejumlah titik di kawasan utara Ende. Iya. Karena itu tentu saya sudah menyampaikan beberapa hari kemarin terkait permasalahan ini. Tidak bisa lagi kita mengelak bahwa ini adalah jalur strategis provinsi atau ini jalur strategis nasional. Kita cukup bila kita membaca referensi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan yang sekalipun itu adalah jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, ataukah jalan desa. Nah, inilah kemudian ruang yang diberikan oleh regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan tanpa harus menolak atau menggeser bahwa ini tanggung jawabnya pemerintah provinsi. Itu satu. Yang kedua, kita mendorong kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk tidak saja hanya kemudian memverifikasi, mendata, melaporkan,
tapi perlu ada tindakan emergensi atau emergency respon terhadap pembangunan kedaruratan atas masalah putusnya jalan di beberapa titik di utara. Nah, dalam konteks penanggulangan bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi koordinator atau leading sektor utama dalam penanganan kedaruratan. Maka dalam konteks inilah, maka Dinas PUPR misalnya itu menjadi bagian dalam melakukan respon penanganan terhadap macetnya akses transportasi di kawasan utara atau kawasan manapun yang bila itu terjadi. Kira begitu. Baik, terima kasih. Ini DPRD ND sendiri terus mendorong ya agar pemerintah bisa memperhatikan jalur utara ini sehingga ditingkatkan ya penanganan fisik badan jalannya maupun juga bagaimana upaya-upaya untuk mendorong masyarakat di sana lebih produktif, lebih maju lagi ya Pak Vincent. Baik. Betul sekali. Terima kasih RRI. Baik, terima kasih Pak Vincent. Terima kasih waktunya bersama RRI pagi hari ini. Amin. Selamat pagi. Pagi. Demikian mendengar Bapak Vincent Sangu, anggota DPRD Kabupaten ND dari Dapil 3. Dan tentu saja ya keluhan dari Ibu Siska tadi akan menjadi satu catatan oleh DPRD Kabupaten ND untuk mendorong pemerintah agar segera memperbaiki irigasi, kemudian juga meningkatkan ya perbaikan jalan di arah utara Kabupaten ND. Dan kami akan mencoba nanti Anda kembali pendengar yang ingin bergabung pada pagi hari ini di line telepon kami di 0821 4451 1957 maupun juga ya di line WA kami di 0821 3878 8786. Dan satu penelpon kami coba terima. Selamat pagi. Halo RRI. Pagi, selamat pagi RRI. Oke, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Vina dari Kelurahan Lokoboko. Ibu Vina di Lokoboko. Apa kabar hari ini, Ibu? Baik, luar biasa. Oke, ini semangat sekali nih. Pagi ini ada mau memberikan satu keluhan atau masukan atau apa nih Ibu Vina? Ya, saya sebagai warga masyarakat hanya satu saja. Permohonan kami kepada pemerintah atau dinas-dinas terkait terhadap kerusakan saluran air, Bu. Saluran air di mana nih? Kelurahan Lokoboko. Ini kenapa? Biasanya sumber airnya lancar di sana nih. Ada apakah ini Ibu Vina? Saluran airnya itu pecah, Bu. Jadi selama ini dari awal bulan Februari itu sudah tidak bisa mengairi sawah-sawah kami, Bu. Oh gitu. Jadi saluran air, saluran irigasi ya? Iya, siap. Oke. Ya, benar-benar, Bu. Ya, saluran irigasi yang sebenarnya mengairi persawahan di Lokoboko ini rusak. Jadi dan Otombamba juga, Bu. Oke. Lokoboko dan Otombamba ya. Ya, ini rusak dan akhirnya air tidak bisa mengalir ke sawah petani ya. Iya, sejak dari awal Februari sampai sekarang saluran itu kering, Bu. Wow. Kemudian seperti bagaimana nasib sawah di sana ini seperti apa nih, Ibu? Untuk sementara masyarakat biasanya juga mengairi sawah-sawah mereka juga tarik dari rumah-rumah itu, tapi kan membutuhkan banyak ini Pak Ibu. Anggaran. Ya, pipa juga mereka butuhkan. Jadi ya, di sini saya hanya mengharapkan pemerintah dan dinas-dinas terkait bisa sedikit memberi perhatian lah. Kami bisa melakukan aktivitas kami sebagai bulan setiap harian gitu. Kami susah, Bu. Kami ini cari air susah, Bu. Oke, jadi memang ini cukup menyulitkan para petani di sana ya, Bu Vina ya.
dengan ketiadaan saluran air yang rusak ini mengakibatkan sawah-sawah ini tidak bisa diairi air seperti biasanya karena memang salurannya rusak ya. Jadi diminta penanganan segera karena saat ini padi-padi di sana ini sedang sudah ditanam kan ya. Prosesnya ini lagi bertumbuh atau seperti apa nih? Sudah masuk musim tanam atau seperti apa nih Ibu? Sekarang memang sementara mau digarap untuk penanaman, tapi kalau tidak ada air kan juga susah toh. Oh gitu ya. Jadi Kami juga banyak yang menanam sayur-sayur, sehingga kami tidak bisa menghasilkan sayur lagi karena itu kami biasanya lihat banyak itu dari daerah lain yang datang masukkan sayur ke tempat ini. Oh gitu. Baik, gitu. Padahal ini Dan adalah kami lumbungnya kantong-kantong sayur ya, produksi sayur yang ada di Kota Ende dan sekitarnya ya. Baik Ibu Vina ya. Cuman itu? Itu ya. Hanya minta secepatnya kalau bisa lah. Baik, kami akan mencoba menghubungi Ibu Vina dengan beberapa stakeholder ya. Mudah-mudahan ada tanggap segera yang bisa dilaksanakan. Terima kasih Ibu Vina untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Terima kasih juga. Semoga RRI tetap jaya. Iya, jangan lupa tetap pantau ya. Halo RRI Ibu Vina. Siap Bu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian ya Ibu Vina dari Lokoboko yang mengeluhkan bahwa saat ini areal persawahan di sekitar Lokoboko sampai Otombamba ya. Ini kesulitan air karena saluran air di daerah mereka ini rusak, pecah pada awal Februari lalu dan mengakibatkan persawahan di sekitar Lokoboko sampai Otombamba ini tidak bisa diairi air, padahal kita tahu di situ adalah kantong produksi sayur maupun juga padi untuk Kota Ende dan sekitarnya ya. Jadi Ibu Vina mewakili para petani di sana mengharapkan berbagai pihak bisa segera mengatasi persoalan mereka ya, kesulitan air mereka. Kami akan mencoba menanti Anda kembali yang lainnya di 0821 3878 8786 maupun juga di line telepon di 0821 4451 1957. Dan pagi hari ini juga kami masih akan menanti Anda ya. Yang ingin bergabung, Anda pun bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di acara Halo RRI pagi hari ini ya pendengar. Dan masih kami nantikan Anda kembali setelah satu lagu berikut ini.
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pendengar RRI, kami masih bersama Anda di Halo RRI pagi hari ini dan menanggapi keluhan dari Ibu Vina yang ada di Kelurahan Lokoboko, di mana menginformasikan bahwa sejak awal Februari lalu saluran irigasi, saluran air ya yang biasanya mengairi persawahan dari Lokoboko sampai Otombamba ini rusak sehingga sawah-sawah mereka ini tidak bisa diairi. Juga menanggapi keluhan Ibu Siska tadi dari Desa Towu di mana karena irigasi yang rusak maka banjir merendam seluruh areal persawahan di Kecamatan Kota Baru tadi. Kami telah bersama Kadis Pertanian Kabupaten PLT Kadis Pertanian Kabupaten ND, Bapak Haji Ibrahim Gadirdean. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak pagi ini bersama Lady di studio? Baik Mbak Lady. Iya, Bapak ini ada keluhan dari dua pendengar kami, Ibu Siska di Desa Towu di Kecamatan Kota Baru yang menginformasikan bahwa areal persawahannya ini terendam banjir ya karena irigasi yang mungkin rusak ataupun seperti apa sehingga petani di sana terancam gagal panen. Kemudian Ibu Vina tadi di Lokoboko yang menginformasikan sejak awal Februari lalu saluran air mereka pecah sehingga areal persawahan di Lokoboko sampai Otombamba ini rusak, air tidak bisa mengaliri sawah-sawah mereka dan pastinya stok sayur untuk kota ND juga berkurang, juga padi-padi di sana seperti untuk mengolahnya menjadi areal persawahan ini juga cukup sulit dengan hanya mengandalkan air dari perumahan. Ini seperti apa nih Bapak mungkin tanggapannya? Terima kasih, Mbak. Saya akan sampaikan sehubungan dengan irigasi, kerusakan irigasi yang ada di Lokoboko. Kami sudah mendapatkan surat juga. Waktu itu Bapak PJ Bupati sudah sampaikan kepada kami. Perlu kita paham bersama bahwa Dinas Pertanian itu ada batasan-batasannya. Iya. Jadi sehubungan dengan irigasi itu kewenangan itu di PU. Jadi pekerjaan umum, jadi tidak berurusan dengan tanamannya, teknisnya itu ada kewenangan di Dinas Pertanian. Iya, Bapak kemarin saya, Bapak kemarin kami tadi sebelum dengan Bapak kami sudah mencoba menghubungi Kadis PUPR Kabupaten ND, tapi beliau menginformasikan bahwa sejauh ini beliau belum bisa bersuara karena masih menanti anggaran yang jelas ya, yang benar, yang sehingga ketika dia bersuara ini tidak saja hanya di atas awan aja, tetapi yang pastinya akan ditindaklanjuti. Tapi tadi beliau mengungkapkan bahwa catatan-catatan ini dari RRI nanti akan menjadi catatan yang disegerakan oleh PUPR sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya, betul sekali saya. Jadi karena adanya refocusing, PU tidak bisa berbuat apa. Semua refocusing besar-besaran, 560 miliar yang ada di PU itu kita juga terasa sekali di PU ini. Soalnya kami selalu berkoordinasi dengan PU. Kalau PU sekarang tidak bersuara, tentunya karena ini akibat refocusing ini. Iya. Jadi Dinas Pertanian itu masih bisa intervensi dengan irigasi perpompaan. Jadi yang kecil-kecilan. Kalau tidak bisa, kita bisa bantu, mereka mungkin bisa tanam, karena permukaan airnya itu dangkal di bawah, karena irigasinya rusak. Nah, itu Dinas Pertanian bisa mengintervensi dengan bantuan-bantuan perpompaan. Itu di BPP kami itu bisa dipinjam. Kita ada namanya pinjam mesinnya. Iya, tapi jadi untuk areal sawah, balik itu memang susah, karena itu sawah itu padi itu butuh airnya banyak sekali. Iya, benar. Jadi dia harus irigasi permanen, harus ada saluran tersiernya, sekundernya. Nah, kalau sekunder rusak, tersier tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kita sekarang
Dengan ada refocusing termasuk di pertanian juga ini kan masih menunggu. Ini kira-kira refocusing ini apa yang harus kita lakukan. Baik. Jadi saya mohon kepada Ibu bahwasanya untuk irigasi itu nanti PU akan memikirkan setelah ada refocusing ini ada pengembalian dana untuk perbaikan. Jadi itu akan di P1-kan. Karena itu penyangga hortikultura kota. Betul. Untuk Indah Timur. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan Mbak Lydia. Iya. Kalau untuk Ibu Siska ini katanya sistem irigasi di sana juga tidak terlalu memadai sehingga banjir di areal persawahan itu. Nah, sekarang kita sudah identifikasi ya kerusakan besar sekali banjir di Satu Timur, Kota Baru itu luas lahan secara keseluruhan 90 hektar. Nah, yang terdampak kembali banjir itu bagian air laut itu 25 hektar. Setelah airnya reda, tanaman bisa kelihatan lagi. Jadi kurang lebih yang kerusakan berat itu 25 hektar, kerusakan ringan 6,5 hektar. Iya. Yang berat itu 18,5 hektar. Ya, petani yang terdampak itu Mbak Lili kurang lebih 51 kakak. Dan setelah dinas pertanian selaku dinas itu kurang lebih 825 juta. Wow. Dan hal ini saya sudah laporkan pada Bupati. Dalam waktu singkat-singkatnya ini harus ada intervensi tanggap darurat oleh bencana alam. Dan kemarin mereka sudah turun menghitung jiwanya. Iya. Karena bencana alam sudah hitung kakak. Bencana alam hitung jiwanya. Itu sekarang masuk tanggap darurat. Karena itu kehilangan beras itu sekitar 125 ton kapas kering panen. Iya. Jadi itu kalau diuangkan itu cukup besar Mbak Lidi. Betul. Jadi itu di sana itu tidak semata-mata irigasi karena permukaan air dengan permukaan sawah itu harus sama rata. Nah ini yang ke depan ini besok saya akan berangkat hari ini ke waktu karena baru sekalian saya berangkat kita mau identifikasi ini normalisasi kalinya. Oke. Nah dan ini ranahnya Balai Sungai adanya di provinsi kita bersurah Bapak di tanda tangan untuk segera normalisasi itu kali itu, kalau tidak nanti setiap tahun mungkin akan terdampak. Betul. Karena sungainya di sana itu Bu rata dengan persawahan. Kalau kebanjiran tidak bisa terbantu oleh dan itu harus dinormalisasikan. Iya. Jadi itu demikian Ibu Siska ya. Iya. Nah ini namanya bencana kita harus hadapi dan kita akan mengintervensi. Baik. Nah nanti dinas pertanian bisa kita akan bantu lagi minyak. Kita bantu lagi mengolah lahannya, perakutan untuk bisa petani-petani kita nih bangkit lagi. Ini repot Mbak. Betul. Demikian. Ya, Bapak ini di tengah giginya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan ini kita juga terkendala dengan berbagai hal yang sudah Bapak utarakan tadi ya. Ini untuk loko-boko ini apakah bisa dipinjam Dinas Pertanian memberikan pinjaman untuk pompa air sehingga masyarakat khususnya petani sayur mayur karena katanya mereka tidak bisa menanam banyak apalagi sekarang program MBG juga sudah dijalankan di Kabupaten Ende ini. Apakah Dinas Pertanian bisa memberikan bantuan pompa atau seperti apa Bapak? Jadi Dinas Pertanian ini bukan memberikan bantuan Mbak Lidi. Kita brigade, kita pinjamkan kepada petani ya. Dengan jangka-jangka waktu tertentu. Karena kita evaluasi alat ini kalau tidak berikan kepada petani nanti repunya miskin-miskin, misal-misal. Oleh karena itu kita berubah polanya itu kita pinjamkan alatnya ada di Balai Penyuluh Pertanian Ende Timur. Ada satu mesin di sana. Hari ini mungkin dipinjami oleh si Yosef, besok mungkin si Gadir. Lusa mungkin ini kita pinjamkan alat namanya brigade. Mereka isi bahan bakarnya mereka pakai. Tetapi saya rasa ini hujan cukup bagus ini belum pompa-pompa ini belum terlalu urgen. Nanti pada saat kemarau pompa-pompa ini kita akan perbanyak lagi. Banyak lagi Mbak Lidi. Karena pompa ini diutamakan daerah-daerah sentra produksi padi. Nah, kita ini padi jagung kedelai ini ada hal yang utama yang harus kita berikan sesuai dengan program Bapak Presiden itu swasembada pangan Mbak Lidi. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Siska dan Ibu Vina cukup puas ya dengan tanggapan dari Bapak pagi ini. Ada pesan-pesan Bapak mungkin untuk para petani? Pesan saya kepada Ibu Bapak kami untuk tetap waspada dengan curah hujan yang tidak menentu ini.
tetap waspada. Keselamatan jiwa itu segala-galanya. Betul. Jangan sampai terjebak banjir. Ini yang kita sampaikan kepada petani kita. Iya. Nah, nanti kalau ada sesuatu hal yang membuat teknis, ada serangan hama tikus, ada serangan hama bereng, dan lain-lainnya, segera berhubungan di Dinas Pertanian. Di sana ada BPP, di sana ada PPL, di sana ada penghemat hama. Untuk kita melakukan pencegahan dini, Mbak Lidi. Iya, betul. Karena ini namanya pancaroba, pergantian musim. Ini semua karena semua tanaman itu pasti bermasalah. Oleh karena itu kami sekarang itu standby, kita dilakukan untuk penanganan cepat ini supaya bisa mengatasi atau meminimalisir kejadian-kejadian yang merugikan petani kita. Baik. Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses. Sama-sama, Mbak Ledi. Sukses selalu Bapak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Amin. Ya. Iya. Demikian Bapak Haji Gadir Dean, ke PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, baru menanggapi dua penelpon maupun juga pengirim WA kita pagi hari ini yang sudah bergabung ya bersama kita di acara Halo RRI, dan mudah-mudahan ya solusi yang ditawarkan dan juga beberapa perhatian yang menjadi catatan dari Dinas Pertanian Kabupaten ND ini bisa menjadi jawaban yang baik ya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Ibu Vina maupun Ibu Siska tadi. Dan mudah-mudahan ya seperti pesan Pak Gadir tadi, bahwa untuk para petani tetap hati-hati, keselamatan jiwa itu lebih penting, jangan sampai terjebak banjir di musim hujan yang tidak menentu seperti saat ini ya. Mudah-mudahan harapan dan juga pesan tadi dapat diterima ya dan dijalankan dengan baik. Untuk para petani sayur ataupun juga petani padi di Kelurahan Lokoboko, Bapak Gadir tadi menyarankan ada pompa air yang bisa diberi bantukan untuk dipinjamkan ya di sana, dan mungkin bisa bekerja sama dengan pihak kecamatan maupun PPL di sana. Oke pendengar, dan kita sudah di menit-menit akhir, kita akhiri ya kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam program Halo RRI. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, sudah bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Saya Lady Badin, presenter Anda, pengarah acara Rovinus Hula, serta operator studio Budi Buku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di hari Jumat di program Halo RRI. Selamat pagi.